kita lihat di media sosial, ya BPIP ini mengadakan lomba, ya penulisan artikel dalam rangka Hari Santri dengan 2 tema. Pertama, hormat bendera menurut hukum Islam. Kedua, menyanyikan lagu kebangsaan menurut hukum Islam. Terlepas ada yang dukung atau bagaimana, tapi sangat tendensius dan terkesan mendiskreditkan Islam. Bagaimana menurut Bapak Haikal dengan tema ini yang diambil oleh BPIP ini saat ini? Langsung aja Bapak Haikal. Ya. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih kesempatan dan kehormatan yang luar biasa Bang Dai. Amin. Profesor Dr. Haji Dailami dan Dr. Khairat Muhammad. Aneh girang sekali. Dan ini beberapa topik diskusi pun kalau udah Bang Dai yang telepon langsung angkat tangan samina wa alhamdulillah. Iya. Baik, ternyata PIP yang sangat menjadi bukan menuhankan tapi mengidolakan BPIP-nya dibuat pernyataan begini. Apakah BPIP diperlukan dalam negara Indonesia? Enak nggak? Enak nggak kalau dibilang kayak begitu? Tentu Anda menjawab, iya tentu Anda menjawab, diperlukan dong buat Pancasila, buat begini. Jadi kalimat itu sebenarnya kalimat yang sangat tidak penting gitu loh. Memang siapa yang melarang orang hormat bendera? Memang siapa orang yang melarang menyanyikan lagu Indonesia Raya? Gitu. Bahkan ini adalah sifat kebangsaan yang perlu dibangun. Kalau mau judulnya yang lebih eye catching, lebih menarik adalah kesesuaian antara Piagam Madinah dengan Pancasila, lambang negara, dengan itu cocok. Biar ada kajian ilmiah. Ini konsumsi kampus, bukan konsumsi publik gitu loh. Kita nggak menyalahkan semua, kita nggak menyalahkan kata-kata itu. Tapi ketika disampaikan ke ranah publik, jadi masalah. Masa iya teman-teman di BPIP yang pintar-pintar itu tidak bisa membedakan mana channel publik, mana channel private, mana channel kampus. Kalau itu dibicarakan di kelas, ya Prof. Nanti kita bicarakan ya Prof di kampus ya. Ya siap. Untuk pemirsa ketahui, nanti rekamannya juga minta supaya saya bisa viralkan. Nanti kita bikin diskusi di kampus Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Bolehkah menghormati? Dan itu boleh antar terbatas. Kita undang para profesor, para doktor, para ahli hukum, para ulama, itu kita undang. Tapi tidak di ranah publik seperti ini. BPIP sekali lagi mencederai rasa persatuan dan kesatuan. Seolah-olah Pancasila itu betul-betul kata pemimpin BPIP yang pertama, seolah-olah betul sekali musuh Pancasila itu menjadi agama. Agama jadi dipersoalkan terus. Untuk diketahui, dalam pasal 47 pasal Piagam Madinah, semuanya itu adalah berunsur kebangsaan. Semuanya menghormati kebinekaan. Dan jangan lupa, Nabi Muhammad SAW dalam salah satu pasalnya, mungkin saya nggak, kalau saya salah minta maaf ya, pasal yang ke-27, 28, 29. Itu menekankan bahwa apabila negara dalam keadaan bahaya, maka orang Islam maupun yang bukan Islam, artinya orang Islam, Yahudi, Nasrani, Majusi, yang tinggal di kota Madinah harus bersama-sama orang Islam untuk melindungi negara. Ini artinya konsep kebangsaan yang diterapkan oleh Nabi. Kalau Nabi Muhammad terapkan batasan wilayah, artinya itu ada ketetapan khusus, ada lambang negara, bahkan kita terapkan untuk zaman sekarang. Ada lagunya, ada benderanya, sehingga dengan mengambil ijtihad zaman itu dengan zaman sekarang, maka ada lambang negara, ada lagu kebangsaan, ada bendera. Itu adalah identitas sebuah bangsa. Intinya dalam Islam sangat boleh, nggak usah lagi dipertentangkan dan dilombakan. Sekarang gini aja deh, lomba gitu ya. Apakah benar Presiden Republik Indonesia, Presiden Jokowi, ayo bikin lomba begitu deh. Tersinggung nggak? Betul. Tersinggung. Kenapa tersinggung? Karena nggak usah dipertanyakan lagi, Presiden Republik Indonesia adalah Bapak Joko Widodo gitu loh. Iya. Betul. Jadi ini pertanyaan yang pernyataan dan lomba yang betul-betul konyol kalau menurut pendapat kami. Nggak usah dipertanyakan. MK telah memutuskan yang menang Presiden Jokowi. Ya udah gitu loh. Walaupun bukan pilihan kita.
Tapi kita sebagai bangsa kita menghormati keputusan MK, yang menang itu adalah Pak Jokowi, maka kita taat. Iya. Betul. Artinya sudahlah, dan jangan neko-neko, jangan macam-macam. Masih ada usulan atau lomba-lomba yang menarik. Lomba bagaimana cara menekan COVID, usulan dibuat terbuka umum agar semua orang bisa mengusulkan, dan ambil, siapa tahu ada ide-ide brilian anak bangsa untuk menghentikan ini. Bikin lomba bertahan, menulis lomba bertahan di masa pandemi dengan tetap mengedepankan nilai-nilai luhur Pancasila. Kan bisa begitu loh. Iya, betul. Bagus banget. Lagi lomba membuka lapangan kerja dengan mengedepankan azas-azas Pancasila dan keadilan sosial di masa pandemi. Masih banyak hal-hal yang Anda bisa lombakan ketimbang terus-menerus mengganggu umat Islam, ketimbang terus-menerus mengadu pikiran-pikiran untuk mempersoalkan antara kebangsaan tanah air. Dan jangan lupa, saudara, siapa yang pertama kali mendukung Merah Putih itu? Merah Putih itu didukung oleh para alim ulama. Para alim ulama di belah dadanya ini adalah isi merah dan putih. Teringat kita ulama Betawi zaman itu, sekaligus pahlawan Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Apa kata beliau? Dalam khutbahnya tanggal 17 Agustus, dalam khutbahnya ketika Indonesia merdeka pada hari Jumat pagi jam 10, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, beliau naik ke mimbar pada waktu khutbah di Masjid Kuitang. Itu berkata, hari ini kita merdeka, hari ini kita punya warna bendera merah putih, dan kita pertahankan itu sebagaimana darah yang mengalir dalam darah kita merah dan putih dalam tulang-tulang kita. Itu ceramahnya sampai ke Surabaya, sampai mengilhami Bung Tomo dan sebagainya. Dan para alim ulama pada waktu itu, Kiai, Pak Bang Dai dan Pak Doktor, itu menggunakan semua. Ayah kita pada waktu itu masih ada, ya, Kiai Haji yang mulia Abdullah Syafi'i. Coba pidatonya apa ya, Tuan, pada waktu itu? Kita kibarkan, kata beliau, warna bendera merah sama putih. Ya, yang mulia almarhum Kiai Haji Abdullah Syafi'i pada waktu itu memerintahkan semua orang-orang di Bali Matraman, di Tebet, di Kampung Melayu, semua rumah pasang bendera merah sama putih, kata Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Ini luar biasa. Apa orang BPIP mesti belajar sejarah lagi sama kita, sama kakek-kakek kita, para pelaku sejarah? Iya, betul. Apa itu nggak tahu? Ya, Habib Ahmad bin Muhammad Al-Haddad di Condet, yang sekarang masjidnya Al-Hawi, apa dia nggak tahu? Iya. Habib Ahmad bin Muhammad Al-Haddad di Condet, Bang Dai, dari ujung Pondok Raya sampai Kampung Gedong, dia keliling, dia suruh semua orang-orang kampung hari Jumat mengibarkan warna bendera merah sama putih. Di Otista ada Habib Salim bin Jendan di sono. Habib Salim pakai warna bajunya putih, pakai igalnya imamahnya warna merah sama putih. Dia naik sepeda ontel dari sepanjang jalan Oto Iskandar di Nata tuh sampai Kampung Melayu, sampai Bali Mester, ya, sampai Matraman, Salemba. Itu dia kibarkan, diminta semua warga kibarkan warna bendera merah sama putih. Hei yang duduk di BPIP, apakah Anda tidak dengar ini? Apakah Anda tidak pernah melihat ini atau mendengar dalam sejarah di mana warna bendera merah sama putih dikawal oleh para alim ulama? Merah sama putih itu menjadi lambang identitas kebanggaan. Umat Islam pada waktu itu dibelah dadanya, semuanya merah sama putih. Kenapa sekarang Anda yang ada duduk di BPIP selalu mempertentangkan itu, selalu mempermasalahkan itu? Udah tutup buku soal itu. Tidak ada orang Islam yang seperti ini. Kalau ada orang Islam yang selalu melarang ini, melarang itu, melarang itu, bukan tempatnya di ranah publik. Dicari, dibina, dididik, diajak diskusi baik-baik agar pikirannya terbuka. Begitu. Saya yakin Universitas Islam Asy-Syafi'iyah akan mau dijadikan tempat untuk berdiskusi secara tertutup bagaimana meluruskan orang-orang yang berpikiran demikian. Apa iya? Termasuk kita undang, Prof. Ya. Kita undang BPIP. Kalau dia mau. Kita suruh deh ngomong di Jatiwangi. Sebenarnya tema-tema ini kan sebenarnya ada yang lebih penting ya. Misalnya korupsi dalam pandangan Pancasila, tenaga kerja asing Cina dan Pancasila, itu kan gimana? Itu kan mesti lebih penting daripada yang beginian tadi yang
mereka punya tema ini kan. Bener banget. Saya malah mau bikin lomba. Kalau nggak sekarang, Prof, kita bikin lomba aja, Prof. Ketahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari serbuan asing dan korupsi dipandang dari sudut pandang Pancasila. Di lomba ini diselenggarakan oleh Universitas Islam Syafi'iyah. Memang itu yang diperlukan, masyarakat jadi pencerahan ya, khususnya jadi tahu begitu mana yang sebenarnya yang menjadi prioritas gitu. Kita bilang begini, kesesuaian Piagam Madinah dengan butir-butir nilai Pancasila, itu dia cakep banget itu. Pas banget itu. Sehingga semua orang membuka Piagam Madinah yang sangat indah, di mana pasal 1 Nabi Muhammad samakan antara penduduk etnis dan suku, disatukan oleh Nabi dalam satu kata. Kalau sekarang kita bilang Declaration of Human Rights, itu pasal 1 Piagam Madinah. Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai dengan pasal 9 Piagam Madinah menyatukan suku-suku yang ada di Madinah. Jadi ini menjaga persatuan suku-suku itu. Kalau tadi keadilan, bahwa manusia yang beradab gitu loh. Nah, kemudian persatuan. Lalu kemudian pasal-pasal berikutnya di Piagam Madinah, Nabi minta dalam menyelesaikan segala persoalan bangsa, Rasulullah tetapkan harus bermusyawarah sesuai dengan Pancasila sila yang keempat. Kalau ini kita kembangkan, maka kita satu esai yang sangat produktif, esai yang sangat ada nilainya untuk membuat persatuan. Bukan lagi-lagi esai yang mencederai rasa persatuan dan kesatuan di antara kita. Nah, kalau lihat sejarahnya, dari pidato Ibu Megawati, BPIP itu bukan sebuah badan, gitu loh. Berada di bawah suborganisasi, bawah kementerian-kementerian. Namun pidato Bu Mega berkata, katanya, nggak mau, harusnya sejajar gitu. Dan jadilah badan. Nah, kalau usul saya, wahai Bapak Jokowi, kembalikan BPIP itu seperti fungsinya zaman dulu BP7, Badan Pengelolaan, Pembinaan, Penghayatan, Pedoman, Pengamalan, dan Pancasila, kembalikan seperti dulu. Dan orang-orangnya gantilah dari para alim ulama yang memahami. Itu nggak segudang itu, cucu-cucu daripada Hadrat Hasyim Asy'ari yang jago-jago. Termasuk HRS juga orang yang jago dalam bidang Pancasila. Mam, terima kasih banyak Prof. Pak Dokter, Assalamualaikum. Sama-sama. Wabarakatuh. Baik, terima kasih. Luar biasa ya. Walaupun agak sedikit terkendala teknis. Tadi ada sinyal yang kurang bagus, tapi kita bisa menangkap intisari apa yang disampaikan Dr. Haikal Hasan. Yang juga beliau ini jadi mahasiswa Fakultas Hukum juga nih. Iya kan? Fakultas Hukum. Masya Allah. Nah, saya ingin pendapat dari Pak Khairon ya. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Bang Rai. Kalau saya melihat ada 4 kecacatan program ini dan keanehannya gitu. Iya. Sehingga sulit diterima khususnya bagi kami dari kalangan akademik. Yang pertama, alasan pertama, saya melihat tema ini tidak relevan dengan kondisi kita saat ini, masa pandemi, ya, problem banyak gitu. Lalu memunculkan tema ini sangat tidak nyambung, tidak relevan. Walaupun alasannya memang untuk Hari Santri, menghormati Hari Santri bulan Muharram dan 17 Agustus. Saya kira mestinya tema-tema yang lain yang lebih relevan, yang lebih kondisional dengan kondisi bangsa saat ini, atau lebih baik seperti yang diusulkan Ustadz Haikal tadi, dengan tema yang lain yang membahas tentang Pancasila, ya, dan seterusnya. Oleh karenanya, kenapa tidak relevan? Karena yang pertama, pembahasan tentang hukum Islam itu bukan domain BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Ya, itu domain hukum Islam. Itu tidak boleh dalam Islam diperlombakan gitu. Agar supaya timbul hukumnya gitu, untuk mendapatkan hukum suatu masalah, tidak boleh diperlombakan dalam Islam.
Iya. Dalam Islam itu sudah ada lembaganya, gitu. Mufti atau majelis ulama. Bukan BPIP ya. Bukan BPIP. Gitu. Temanya hormat bendera menurut hukum Islam. Kan Islam ini kan bicara tentang hukum Islam, bukan bicara tentang syariah. Iya. Itu bukan domain BPIP. Betul. Tetapi domain instansi atau lembaga keislaman yang diakui. Iya. Dalam hal ini Majelis Ulama. Ya. Atau Kementerian Agama. Iya. Bukan BPIP gitu. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, masalah ini sudah final dan given. Ya. Masalah hormat bendera lagu Indonesia Raya itu given, sudah final, tidak ada lagi dipermasalahkan. Iya, betul. Oleh umat Islam, kecuali hanya kelompok kecil saja gitu. Iya, betul. Kecuali kelompok kecil saja, mungkin 100-200 orang gitu. Ya, sementara mayoritas umat Islam dari 220 juta umat Islam ini itu sudah final, given dan menerima itu dari awal gitu. Lalu dengan tema ini justru menyinggung mayoritas umat Islam. Pasti. Ya, tujuannya mungkin tadi ya BPIP itu untuk menghilangkan pemahaman minoritas tadi yang dalam umat Islam ya. Dalam tubuh umat Islam itu ada memang paham-paham yang ekstrim, yang tidak menerima penghormatan bendera, mengharamkan musik, lagu dan seterusnya. Itu kan minoritas. Iya. Dan di dalam Islam itu juga perbedaan pendapat, khilafiyah masalah hukum musik itu. Iya, betul. Dalam Islam kalau masalah khilafiyah perbedaan pendapat, dua-dua pendapat itu dibolehkan selama punya dalil. Makanya tadi kembali ke poin pertama yang saya sampaikan tadi. Ini bukan domain BPIP karena dia bicara tentang hukum fikih, perbedaan pendapat, mazhab ulama dan seterusnya gitu. Sehingga dia kehilangan momentum, kehilangan relevansinya. Dan cenderung tendensius ya mendiskreditkan Islam. Karena kemudian dia tema ini pasti dinilai tendensius oleh mayoritas umat Islam gitu. Betul. Ya, umat Islam seperti NU, Muhammadiyah itu jadi tersinggung, kok kami masih dipermasalahkan gitu kesetiaan kami terhadap Pancasila itu. Iya, betul. Kan begitu, itu tendensius sekali. Jadi saya kira BPIP harus menghapus segera ini karena tidak baik itu untuk stabilitas nasional. Betul. Tidak baik untuk pendidikan bangsa, apalagi badan pembinaan itu. Ini nggak membina itu. Membikin orang resah. Resahkan malah. Iya, ini saya juga tadi kan saya tanyakan kepada Ustadz Haikal ya. Saya juga agak bingung nih. Kenapa yang menjawab kegelisahan umat Islam ini ya tentang tema ini yang tadi dua tadi. Justru notabene bukan seorang yang pas dalam hal ini, bukan seorang Muslim, tapi Romo Beni. Itu kok lucu begitu, heran saya. Nah, menurut Pak Hairul gimana Ustaz Adam? Saya melihat ini lebih pada isu politisnya. Jadi para ulama sudah memahami bahwa ini sangat politis sehingga mereka tidak menanggapi secara serius ini karena ini sudah jelas salah gitu. Ya. Dan BPIP itu kan anggota-anggotanya saya lihat ada Pak Tri Sutrisno, ada Syafiq Ma'arif, ada Syed Akil Siraj dan seterusnya gitu ya. Ada Bu Mega. Mestinya anggota BPIP atau pengurus BPIP ini tidak meloloskan ini. Iya, harusnya. Dan mestinya mereka melihat ini loh, acara program-program. Bisa jadi ini program staffnya gitu. Iya, mungkin nggak sampai ke mereka kan mereka juga sampai ke mereka. Kita harus waktunya juga nggak sempat baca atau gimana gitu. Kecolongan lah istilahnya ya. Betul. Oleh karenanya saya sampaikan di sini poin yang berikutnya nih, Prof. Belami. BPIP tidak sebanding dengan tema ini. Iya. Badan pembinaan ini bawa presiden ini terus ngurusin yang kayak gini itu, ini nggak sebanding gitu loh. Betul. Dengan gaji yang begitu besar dari negara gitu ya. Tidak sebanding ngurusin ini. Walaupun memang banyak program-program lainnya, tetapi ini kan mengusik umat itu. Iya, betul. Sehingga kemudian dengan badan pembinaan ideologi Pancasila ya, di bawah presiden langsung ini tidak sebanding dengan tema yang diangkat itu. Iya. Harusnya kita ngurus Pancasila bagaimana diterapkan, diimplementasikan, diaktualisasikan
Malah ini mengganggu komitmen umat Islam yang selama ini terhadap Pancasila. Jadi terkesan ada agenda dari BPIP, ada agenda apa nih dari BPIP sehingga mengangkat tema ini ya? Artinya bikin orang jadi umat Islam jadi resah. Pertama udah masalah kita lagi pandemi ini, COVID kan begitu juga, jadi nggak urgent banget ya. Jadi kalau menurut saya nih masukan juga nih, kalau kan temanya sebenarnya ada yang lebih penting ya. Gimana kalau kaitan dengan ke tenaga kerja asing yang masuk nih ke Indonesia saat kena pandemi ini. Tapi boleh tuh TKA masuk ke Indonesia gitu kan. Korupsi misalnya. Ya, korupsi dalam pandangan Pancasila kan itu lebih relevan nih sebenarnya, Dr. Hairan. Bagaimana nilai-nilai Pancasila. Iya. Nilai-nilai Pancasila itu ada namanya nilai religius. Nilai religiusitas, keadilan dan seterusnya. Bagaimana nilai-nilai ini berhadapan dengan hal-hal yang merusak negara seperti koruptor, tindakan korupsi, kemudian warga Tionghoa masuk di tengah malam, apakah itu tidak mengusik keadilan, ya, kerakyatan dan seterusnya. Nilai-nilai ini sebenarnya yang kemudian harus disosialisasikan gitu loh pada pemerintah. Bukan, jadi begini, saya melihat BPIP ini selalu objek dakwahnya itu, objek dalam tanda kutip ya, itu selalu umat Islam gitu. Padahal umat Islam ini sudah sepakat gitu tentang Pancasila, tidak ada masalah gitu loh. Given seperti saya sampaikan tadi. Karena Pancasila yang final itu tanggal 18 Agustus, redaksi Pancasila itu ya. Yang 5 itu 18 Agustus 1945 yang ada di alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 atau di Piagam Jakarta, itu umat Islam, para ulama Islam menetapkannya, itu anggota PPKI itu. Betul. Bagaimana mungkin mereka yang menetapkan, menyusun, merumuskan dan seterusnya dan memproklamirkan, mereka yang menentang? Nggak mungkin. Betul. Ini produk umat Islam. Ya, tetapi dalam kerangka kebangsaan. Yang seperti disampaikan oleh Babe Haikal tadi, ya dia bagian hampir sama dengan Wasiqatul Madinah, Piagam Madinah yang disusun oleh Rasulullah SAW. Di mana toleransi, kebersamaan, membangun bangsa, penghormatan dan seterusnya, hak asasi manusia, itu ada di Piagam Jakarta, Piagam Madinah dan di Pancasila ini. Betul. Jadi tidak ada masalah lagi tubuh umat Islam gitu. Itu salah gitu ya, bahwa ada menghormat bendera, lagu dan seterusnya itu menurut hukum Islam lagi kan gitu kan. Islam temanya itu kan hormat bendera menurut hukum Islam. Menyanyikan lagu kebangsaan menurut hukum Islam. Waduh, bukan domainnya BPIP itu kan. Nanti yang ikut majelis ulama semua semua yang nulis. Luar biasa. Jadi memang, kita juga sangat concern ya, sedih ya, ada prihatin dengan adanya seperti ini, ada timbul kegaduhan di masyarakat dengan BPIP melaksanakan kompetisi seperti ini. Jadi wajar sajalah kalau banyak yang bersuara ya terhadap hal ini. Karena kan kita tahu ya, Satrairan ya, dan bahwa memang BPIP ini kan anggarannya besar sekali kan, ya artinya dari pemerintah itu kan kinerjanya menghabiskan uang negara banyak kan. Tapi jangan buat kegaduhan lah buat rakyat kan seharusnya. Harusnya memberikan satu langkah-langkah solusi yang baik ya, seperti itu ya, Satrairan ya. Betul, mestinya ada program yang lain yang lebih ilmiah. Iya, betul. Lebih menyentuh problem bangsa yang sesungguhnya. Kalau ini tidak menyentuh problem bangsa yang sesungguhnya, ini hanya semacam politisasi kelompok tertentu dan sebagainya. Sangat tidak relevan. Baik, terima kasih sekali lagi telah hadir di Bang Dai Channel, Dr. Hairan. Tentunya ke depan mohon kesediaan lagi untuk kita bisa membahas beberapa hal-hal yang bermanfaat buat masyarakat. Insya Allah. Terima kasih lagi waktunya ya, Dr. Hairan ya. Sama-sama, bro. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.